Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di hotel yang bisa dibilang ini cukup ramah kantung ya Bobers, karena harganya itu masih sekitaran 800-700 ribuan tergantung tanggalnya, dan ini lokasinya ada di tengah kota Jakarta, jadi strategis banget. Mau ke Monas, mau ke mall, mau kemana-mana itu cukup deket, dan hotelnya juga selalu estetik. Jadi Bocan mau nge-review hotel yang namanya Asli Tugutani, dan Asli Hotel ini udah ada, kalau nggak salah ya, Bocan nanya sama resepsionisnya, total tuh Asli udah ada berapa sih di Jakarta doang? Katanya udah ada 5 Asli. Bocan juga udah review beberapa tuh ya, ada yang Asli Menteng, ada Asli Tang, segala macem. Nah ini ada lagi namanya Asli Tugutani. Ini juga gak kalah estetik bangunannya seperti Asli lainnya, dan emang kayaknya salah satu ciri khas dari hotel-hotelnya Asli tuh selalu estetik Bobor, selalu mengedepankan interior yang tidak biasa. Nah sama nih Asli Tugutani juga interiornya kece, dan untuk perjalanannya dari Bogor ya seperti biasa lah ya, Bogor Jakarta tidak terlalu sulit, asal jangan kesorean aja, karena kalau kesorean nanti bentrok sama orang pulang kantor, di tengah kotanya jadi macet kemana-mana. Ini Bocan masih aman karena Bocan jalan pas weekend Bogor, jadi orang Jakartanya lagi pada libur kantornya kan, jadi ini bebas jalanannya. Nah untuk Asli Tugutani ini lokasinya tuh ada di sekitaran Tugutani ya pastinya, karena sesuai namanya, ada di Jakarta Pusat. Tadi tuh Bocan keluar tol terus ambil sempet salah exit, terus akhirnya masuk lagi ke GBK muter balik, dan ini kita udah sampai di sekitaran kawasan Menteng nih Bobers. Nih ini rumah-rumah old money Jakarta di sini, tanahnya gila harganya mahal banget, udah mahal banget di sekitar sini. Dan seperti biasa sebelum kita mau sampai ke hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Asli Tugutani ini. Harga kamarnya mulai dari 800 ribuan per malam untuk tipe kamar superior twin, terus juga ada tipe kamar deluxe queen, harganya mulai dari 890 ribuan, dan ada juga nih tipe skyline view, harganya sekitar 1 jutaan. Catat ya, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Kemarin tuh Bocan ambil tipe yang skyline view queen. Mumpung lagi liburan sekolah, yuk rencanain staycation bareng si kecil. Lagi ada promo mid-year holidays, dapetin cashback hingga 600 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay 500k untuk banyak pilihan akomodasi di dalam dan di luar negeri. Nah kemarin Asli Tugutani ini kan harga awalnya 1 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nanti cashback ini bisa ditabung, dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel juga. Dan buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin cashback up to 600 ribu dengan minimal transaksi 1,2 juta. Dan sekarang kalau pesan akomodasi di tiket.com juga bisa makin tenang, karena ada 100% refund. Jadi bebas pesan hotel, villa, atau apartemen favorit walaupun rencana nginepnya belum pasti. Serbu diskonnya sekarang. Dan Bocan salah belok. Ini kayaknya pas udah bener deh beloknya deh. Tadi tuh sama salah belok dan PR, terus sampai nembus ke rumah gang di samping rel gondang dia itu loh Bobor, sebut salah belok di situ, tapi akhirnya udah muter balik, udah sampai di sini. Nah ini bangunannya, ini tuh kayaknya Asli dengan bangunan terbesar ya Bobor, dibandingin yang Wahid Hasim, terus dibandingin yang Menteng. Ini kayaknya lebih gede di sini lahannya. Nah kita turun, kita dibantuin sama resepsionisnya buat pindahin bagasi. Biasanya kan ada yang bukain pintu gitu kan ya, kalau ini enggak, pintunya tuh ditutup, tapi cukup sigap sih staffnya. Nah untuk parkirnya kita keluar dulu karena susah muter baliknya. Ini parkirannya cuma segini aja nih Bobors, tapi katanya nanti kalau full tuh boleh paralel, terus kuncinya wajib dititipin ke security-nya. Nah ini Bobors bisa lihat bangunannya tinggi sekali, cukup tinggi, dan ini kayak apa ya, ala-ala Hollywood gitu gak sih Bobors, bangunannya berasa kayak
studio seni juga gitu kan. Nah ini kita langsung masuk ke area lobbynya Bobers. Lobbynya tidak terlalu luas, tapi untuk proses check-innya ini cukup smooth. Terus itu backdrop di belakang resepsionisnya itu klasik sih ya, kayak hotel di film-film Amerika zaman dulu gitu kan, udah ada nomor-nomornya. Ini klasik banget dan nuansanya emang kalau menurut Bocan sih kayak ala-ala Hollywood gitu ya Bobers. Ini estetik banget tuh. Nah ini ada beberapa kursi di situ, cuma nggak terlalu luas juga. Dan untungnya check-innya nggak lama ya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama juga. Nah kita langsung ke kamarnya nih Bobers. Ini kamarnya ada di lantai 8 karena Bocan tuh kan pilih yang tipe skyline. Jadi kalau yang tipe skyline itu dia dapatnya yang di lantai-lantai atas biar pemandangannya kelihatan. Nah ini tuh sebenarnya asli ada tipe family roomnya, cuma kemarin tuh lagi penuh jadi Bocan ambil tipe yang skyline. Dan ini ukuran kamarnya sih kalau misalnya buat yang couple cukup ya Bobers, nggak terlalu sempit tuh ya. Ini cukup luas, cuma karena anak Bocan itu kan udah 3, jadi Bocan tuh pesennya 2 kamar. Dan dia nggak ada yang tipe connecting kayaknya, tapi bisa request yang deketan. Nah jadi Bocan pesennya 2 kamar, ini salah satu kamarnya. Nah ini pemandangan dari kamar Bocan, kita bisa lihat sunsetnya Jakarta dilatari dengan gedung-gedung perkantoran. Tuh cakep ya sunsetnya. Nah sekarang kita bahas fasilitasnya. Di sebelah MNC tadi tuh Park Hyatt Bobers. Ini Bocan kemarin nginep di Park Hyatt, terus sekarang nginep di sini tuh berasa kayak ya hidup tuh emang berputar. Gak selalu hidupnya di hotel mahal terus gitu kan. Oke lanjut. Ini di dalam kamar ada smart TV, ukurannya juga cukup besar. Terus ini ada teko listrik sama air mineral. Air mineralnya udah Bocan buka tadi karena si bayinya aus. Terus di bawah sini ini tuh ada safe deposit box sama ini udah safe deposit box aja Bobers, kayak lemari gitu. Mungkin biasanya ditaruhin kulkas kali ya, mini kulkas, cuma di sini nggak ada. Jadinya tuh malah tempat main umpet-umpetan anak Bocan. Sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya juga estetik tuh ya, dindingnya dia pakai keramik yang cukup ngejreng, warnanya biru-biru. Terus wastafel sama cerminnya juga nuansanya emas, jadi kontras tapi tetap masuk dan vibes-nya ya klasik mewah gitulah ya Bobers. Terus untuk fasilitas water heater, sabun, shampoo semuanya disediain lengkap. Ada hair dryer juga, ada anduk-anduknya. Nah ini dental kitnya standar aja sih ya. Tuh ada pasta gigi sama sikat gigi sama shower cap. Dan sekarang kita mau lihat fasilitas lainnya. Ini tuh Ashley dengan fasilitas terlengkap deh Bobers. Bocan kan udah beberapa kali tuh ya stay di Ashley. Nah ini kayaknya dia yang bangunannya paling luas, terus fasilitasnya juga paling lengkap. Cuma kalau mau kemari harus bener-bener perhatiin petanya kali ya, jangan salah belok karena Bocan tuh salah belok dan itu PR banget. Nah ini kita lihat di area bawah yang di depan resepsionis tadi, jadi di sampingnya tuh restoran. Besok kita sarapan di sini. Nah ini juga sarapannya, maksudnya restorannya juga cakep ya tuh Bobers. Sama kayak yang di Ashley Menteng ya. Kalau Ashley Menteng kan vibes-nya tuh pecinaan banget. Kalau ini vibes-nya lebih ke yang kontemporer tuh kan. Dan restorannya ini juga cukup luas Bobers. Dan kita bisa lihat area pool di sebelah sini. Jadi keluar lewat restoran tadi. Nah ini poolnya, ini Ashley satu-satunya yang ada kolam renang. Karena yang lainnya tuh nggak ada kan, lahannya terbatas. Kalau ini lahannya cukup lah buat bikin pool. Terus ini Bobers notice gak kalau poolnya ini berbentuk gitar dengan menggunakan cermin. Jadi sebenarnya poolnya tuh ya segini aja, cuma biar kelihatannya luas dia pakai cermin. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan gitu ya, antara pool yang kita lihat dan pantulannya itu bentuknya jadi kayak gitar. Itu unik sih, keren. Terus di sebelah pool ini ada fasilitas gymnya juga tuh Bobers, dan ada lapangan badminton atau lapangan tenis gitu ya, itu bisa dipakai juga. Tapi katanya kalau mau pakai Bobers harus reservasi ke resepsionis 1 jam sebelumnya. Nah ini nih yang tadi Bocan mention tuh, cermin. Jadi ini tuh sebenarnya cermin poolnya ya cuma segini doang. Ini bentuk senar yang panjang gitarnya itu tuh. Jadi gitar separuh poolnya. Unik sih, keren. Ashley tuh keren. Hotel, bisa dibilang hotel budget ya. Bisa dibilang hotel budget, tapi bangunannya selalu yang unik-unik dan lucu-lucu. Dan
Bocan suka Asli Tugu Tani itu fasilitasnya lebih lengkap dibandingin Asli lainnya. Nah ini ada lapangan badminton tuh di sebelah sini. Ini Bobers bisa pakai tapi ya harus reservasi. Disediain raket sama koknya juga, lumayan ya, bisa buat olahraga. Terus juga ada tenis meja. Jadi ini fasilitasnya paling lengkap. Nah ini di sebelah sini tuh area restoran juga Bobers, tapi ini yang yang outdoornya. Jadi kalau misalnya Bobers ngerokok atau apa bisa duduk di sekitar sini. Tuh estetik banget ya Bobers. Hotelnya bagus, terus fasilitasnya juga lengkap dan harganya masih di bawah 1 juta. Kayaknya kalau misalnya Bobers bilang 800.000 tuh bukan hotel budget, kayaknya udah naik ya inflasi. Kayaknya 500.000 tuh sekarang udah jadi 800.000 gitu, udah naik. Nah ini menurut Bocan masih on budget tapi bagus. Dan ini suasana malam harinya tuh cakep banget ya, kelihatan kayak hotel mewah di luar negeri gitu gak sih? Nah sekarang Bocan mau makan Bobers. Ini Bocan pesen ojol. Ini tadi tuh Bocan sempet salah naruh pin di aplikasi ojolnya. Jadi Bocan tuh ngarahinnya ke Asli yang Wahid Hasim, Asli Gondang Dia. Ternyata Asli Gondang Dia itu di Wahid Hasim. Jadi abang ojolnya sempat muter-muter gitu. Nah ini Bocan pesen sambal bakar. Ini kok enak banget ya. Bocan suka nih, sayang di Bogor belum ada. Ini sambal bakar yang viral itu kayaknya enak banget Bobers. Dan suasana malam harinya, ini kamar sebelah. Ini kamar yang satunya lagi. Kalau yang tadi kan ranjangnya double bed. Kalau yang ini ranjangnya twin bed. Terus untuk pencahayaannya juga bagus, bisa dipakai buat kerja, bisa dipakai buat istirahat. Nah ini smart TV-nya tuh Bobers bisa nonton macem-macem di sini. Kita biasanya nonton YouTube sih ya. Dan sekarang kita mau lihat speed internetnya. Ini internetnya di limit Bobers tuh, cuma 2 Mbps. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya dari jendela Asli. Tuh di bawah udah mulai ada yang olahraga. Dan ini pemandangannya stasiun Gondang Dia. Itu ada rel. Ini anak Bocan suka banget karena dari jendela kamar dia bisa lihat kereta bolak-balik kan. Tapi enaknya di Asli ini nggak berisik Bobors. Jadi karena dia nggak di pinggir jalan raya gitu, jadi kita tidur tidak keberisikan dengan suara-suara knalpot, dan suara keretanya juga nggak terlalu kedengeran. Kalau di Park Hyatt tuh masih kedengeran malahan. Nah ini kita mau sarapannya ada di bawah sini. Karena Bocan pesennya 2 kamar, jadi udah nggak perlu nambah ekstra lagi ya, karena emang kan kapasitasnya bisa buat 4, jadi aman nih. Tapi kayaknya Bocan nggak sempet nanya, maaf ya Bobors, Bocan nggak sempet nanya kalau untuk anak-anak tuh harganya berapa. Tapi kayaknya kalau untuk Asli nggak terlalu mahal, pastinya masih di bawah 100.000 kalau untuk sarapan, untuk nambah sarapan maksudnya. Nah sekarang kita langsung lihat menu sarapannya. Pertama ini ada aneka salad dan buah-buahan. Ini buah-buahannya juga seger-seger Bobors tuh, udah dipotongin. Terus ini ada cookies, ada cake maksudnya, ada kue-kuean. Terus ini main course-nya nih Bobors. Jadi untuk main course-nya dia tuh ada makanan western sama makanan Indonesia. Ada kue tiaw, ada pok choy, terus nasi putih, sama ini ayam bakar, ayam panggang, roasted chicken. Nah ini western food-nya ada telur urak-arik sama sosis, nasi goreng, nasi putih. Ya mengingat harga kamarnya segitu, menurut Bocan sih sarapannya ya cukup-cukup aja sih ya Bobors. Terusnya jangan dibandingin sama hotel yang di atas 1 jutaan gitu, sarapannya pasti beda. Untuk hotel start 800 ribuan, ini sarapannya ya cukup oke lah. Bahkan bisa dibilang ini sarapan terlengkap dibandingin Asli hotel lainnya Bobors. Tuh ini kemarin tuh yang di Wahid Hasim malah lebih dikit sarapannya. Kalau di sini lebih banyak, mungkin karena area restonya juga lebih luas kali ya, jadi naruh stand makanannya juga banyak gitu. Kalau yang di Wahid Hasim tuh restorannya kan kecil banget, jadi bingung mau naruh makanan juga di mana, cuma segitu doang. Nah pokoknya kalau Bobors bingung ya mau pilih Asli yang mana, mendingan cobain Asli Tugu Tani karena ini fasilitasnya lebih lengkap, sarapannya juga lebih lengkap. Nah Bocan ambil nasi goreng sama ayam panggang. Terus ini telur buat si bayi ya. Cuma si bayi Bocan ini tidak kalau tiap diajak makan pas bareng sarapan di restoran gitu ya, dia tuh selalu nggak mau makan Bobors. Mungkin karena
ngerasa terlalu rame atau gimana gitu ya. Jadi itu salah satu alasan Bocan susah buat staycation tuh karena bayinya nggak mau makan kalau diajak staycation, sedih deh. Dan abis sarapan, anak-anak sih nggak sempat berenang Bobors karena kita masih ada jadwal staycation lainnya. Jadi ini hanya inspeksi mendadak. Ya ini bisa lah buat jadi transit, ataupun kalau misalnya bosen di rumah mau staycation di dalam Jakarta aja, mau cari yang ada kolam-kolam renang dan harganya nggak terlalu mahal, Bobors wajib cobain Asli Tugutani ini karena kamarnya nyaman, semuanya fasilitasnya juga lengkap, dan dia tuh masih ada laundry roomnya, tapi kayaknya lupa dimasukin sama suami Bocan laundry roomnya. Nih, jadi ada laundry room segala ya Bobors, lengkap banget. Dan sekian review Asli Tugutani dari Bocan. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Jakarta.